Dulu itu sebelah sana, karena jalur jalannya itu tergerus oleh air, jadi tempat air lewat habis nggak bisa dilalui. Oh, berarti sekarang jalurnya sudah tertutup sama timbunan tanah ya, Pak? Iya, sudah tertutup sama Sudah. tanah, sudah pohon-pohonan makin rimbun hanya di jalur jalan itu. Jadi kita mau tidak mau ya melewati jalan seperti ini yang lumayan sulit. Oh. Tapi kejadian dulu yang Bapak alami, Pak, dengan kondisi yang saat ini, apakah masih sama kondisinya seperti ini, Pak? Astaga. Masih Kalau sama kondisinya? kondisinya juga lumayan jauh berbeda lah, awas. Yang sosok-sosok itu yang buta hijau dulu ya, yang buta hijau yang awal saya itu seperti ada yang mengarahkan. Ini tempatnya di sini. Oh, di sini, Pak? Iya. Nah, di sini tempatnya ini seperti galengan ya, nggak tinggi, galengan. Tempatnya di sini. Saya waktu itu masih, karena jalan ini termasuk jalan juga jalurnya nggak banyak tumbuhan ini ya, hanya di samping-samping pinggirnya aja. Nah, di sini saya berjalan sambil mendengarkan arahan suara, terus saya berhenti. Nah, pada saat berhenti, suara itu, nih seperti ini katanya. Saya agak nengok ke atas, itu istilahnya muncul seperti itu yang sebatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Malam ini kita sudah kehadiran narasumber yang akan menceritakan kisah nyatanya. Langsung saja kita perkenalkan. Selamat malam, Pak Lia. Malam. Apa kabar, Pak? Baik, sehat selalu. Bisa diceritakan nggak, Pak Lia, kejadian-kejadian apa saja yang Bapak alami waktu itu? Ya, akan saya ceritakan sesuai pengalaman yang betul-betul saya alami. Nah, berawal dari tiap malam itu saya sulit tidur, tinggal di rumah panggung, rumah tradisional adat tradisi warisan dari orang tua. Biasanya tiap malam itu tempat ngumpul saudara, teman-teman, terutama anak-anak sekolah yang masih libur sekolah, tentunya ngumpul hampir setiap malam. Tapi pada saat malam itu belum ada yang datang, belum ada yang ngumpul. Saya duduk santai di rumah panggung, lampu saya matikan, saya duduk sambil bersender, sambil merem. Nah, tapi ketika itu tiba-tiba perasaan saya seperti ada yang menuntun bukan bentuk sosok orang ataupun makhluk apapun, tapi hanya sebatas suara. Suara itu seperti suara bapak-bapak ya, dari suaranya lain. Dan pada saat itu saya berada di suatu tempat, bukan di rumah panggung. Dan tempat itu pun saya merasa tidak asing, tidak jauh dari lingkungan saya, tempat saya main setiap hari, tempat saya mandi bersama teman-teman, yaitu sumber air kecil. Nah, pada saat itu saya ditunjukkan oleh suara. Apa saja yang ditunjukkan? Tentunya makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Nah, tentunya lingkungan tempat yang ditunjukkan itu saya tahu persis lingkungannya bagaimana, kondisi alamnya, karena pada saat itu tempatnya juga betul-betul masih alami, masih banyak pohon besar, rimbun, dan binatang-binatang pun
tentunya masih banyak jenis-jenis binatang pada saat itu. Nah, hal yang ditunjukkan tentunya mengenai makhluk, bukan manusia. Saya juga baru pertama, entah itu apa namanya dalam pikiran saya, karena saya baru pertama kali melihat. Nah, tapi pada saat itu suara itu menunjukkan di sini ada makhluk. Dia bilang buta hijau. Saya juga tidak terbayang seperti apa makhluknya, sosoknya seperti apa, itu saya tidak terbayang. Tapi pada saat itu kalau pengen melihat, saya tunjukkan tadi gitu kan. Akhirnya ditunjukkan makhluk itu. Jadi tidak utuh, ditunjukkan tidak utuh dari badan, dari atas kepala sampai kaki tidak utuh. Hanya ditunjukkan batas leher ke atas. Bentuknya rambutnya panjang, tapi hanya bagian rambut samping dan belakang. Tapi bagian kepala atas botak. Nah, di situ saya juga kaget dan ngeri juga, merinding. Itu ada taringnya ya, yang bikin serem itu taringnya. Itu taring atas seperti gading gajah. Itu lebih lebih panjang dari leher dia keluar. Sedangkan taring di bawah itu lebih pendek. Nah, itu dibilang buta hijau. Itu kata yang menunjukkan sama saya. Nah, setelah tunjukkan itu udah, dan dia tahu suara itu batas-batas, istilahnya kekuasaan, istilahnya makhluk-makhluk itu batasnya mana saja. Sambil saya mengikuti langkah kaki saya sesuai dengan petunjuk suara itu, saya ikuti. Dia sambil menjelaskan istilahnya batasnya, dan ada batas yang tidak bisa ditembus oleh makhluk seperti itu. Batas itu yang saya lihat seperti pondasi, tapi ketebalannya baru seperti itu. Saya melihat pondasi yang sangat tebal. Ketebalan pondasi itu sekitar 3 meteran. Tapi tidak tinggi. Ya, tinggi dan dijelaskan. Itu katanya batas agar makhluk-makhluk yang mempunyai tujuan negatif tidak bisa melewati batas itu, tidak bisa ke perkampungan, agar tidak bisa mengganggu masyarakat lingkungan sekitar. Nah, batas kekuasaan makhluk itu, terus di bawahnya juga ada sumber mata air kecil. Itu bukan wilayah dia. Nah, di situ memang saya tahu dari dulu sumber mata air kecil itu merupakan sumber mata air yang digunakan oleh masyarakat setempat. Karena dari zaman dulu itu kan belum ada listrik, penerangan belum ada. Sekalipun ada, orang buat mandi aja kan pakai sumur timba untuk menghemat tenaga. Tentunya juga orang tiap hari bahkan penuh dengan orang, itu bergantian yang mandi, yang nyuci di sumber mata air itu. Ya, dibilang sumber mata air kecil karena mata airnya kecil, tapi walaupun kecil, di musim kemarau pun itu tidak pernah kering. Selalu ada air. Selalu ada.
Bahkan sumber mata air itu pernah suatu waktu kejadian. Itu kalau di kampung itu kan masih lekat dengan tradisi ya, budaya. Di bulan Mulud itu, bulan Triwulan dibilangnya kalau di tradisi itu, malam 14-nya orang istilahnya ngabumbang ya. Ngabumbang kalau bilang orang dulu itu 7 sumur. Itu pengalaman, bukan saya yang mengalami ya, kalau pada saat ngabumbang itu ibu-ibu bagaimana sih katanya ngebumbang. Salah satunya istri saya. Nah pada saat itu memang dari siangnya saya dengan saudara, dengan teman-teman kerja bakti membuat obor dari bambu, membuat penerangan. Karena terkadang bukan cuma masyarakat sekitar situ, di luar daerah situ pun kalau di bulan Mulud apalagi malam 14 itu orang banyak yang mandi ke situ, bawa air dari situ. Jadi saya buat penerangan, jalannya pun dirapihkan, disapu. Nah jadi pas malam 14-nya ibu-ibu termasuk istri saya turunlah dari, memang tempatnya itu dia agak lebih rendah dibandingkan perkampungan. Nah pada saat turun itu jadi istri saya paling dulu di antara ibu-ibu, posisinya paling depan. Nah sedangkan yang lain berhenti, belum turun ke tempat pemandian sumur air kecil itu. Jadi istri saya itu turun terlebih dahulu, dia mandi, tidak punya pikiran macam-macam, pikiran positif, dia mandi. Tapi ibu-ibu yang lain itu berhenti. Dan mungkin pikiran istri saya itu biar bergantian gitu ya mandinya. Padahal tempat kalau di kampung itu dibilangnya jodog ya, tempat mandi itu jodog, tapi itu masih pakai kayu waktu itu ya. Tempat jodog, tempat mandinya itu pakai kayu. Nah pada saat mau mandi itu airnya dalam, pakai gayung itu tidak sampai tangan. Kok nyeletuk ya, istilahnya bahasa nyeletuk, spontanitas. Istri saya bilang, kok airnya kecil gini nggak nyampe. Dan pada saat itu air langsung muncul penuh, bahkan dari batas bibir sumur itu, karena udah dipelur ya waktu itu, udah dipelur, air itu membludak. Akhirnya tenang aja, istri saya enak mandi, karena keliling kan jauh juga lumayan, jadi harusnya dingin. Timbul rasa gerah, mandi enak dia. Sedangkan ibu-ibu satu pun gak yang turun, dan nggak ada yang bilang apa-apa, cuma bilang, karena kalau di kampung itu kan manggil orang tua itu panggilan nama anak ya. Jadi ya udah cepet-cepet, ayo nanjak, cepet-cepet nanjak. Nah istri saya tenang aja di situ, orang lagi senang-senangnya mandi. Nah sudah itu akhirnya istri saya udah mandi, nanjak. Kok pikiran istri saya, ibu-ibu yang lain, ibu-ibu itu kan keluarga semua, mas saudara, bibi, tua gitu ya, nggak ada yang mandi, udah nanjak aja cepet katanya. Istri saya, kok kenapa sih di rumah niat sampai sini nggak ada yang mandi, nggak ngomong apa-apa. Akhirnya udah itu kan nanjak ke atas, pulang ke rumah tuh. Di rumah memang saya termasuk waktu itu orang tua masih ada, almarhum orang tua masih ada waktu itu, ngumpul di rumah tradisional, rumah panggung itu ngumpul. Akhirnya heboh lah,
kehebohan itu akhirnya saya kan tahu dengar ada apa sih heboh buat ibu-ibu. Ternyata pada saat mandi itu di belakang istri saya ada nenek-nenek. Nenek-nenek rambutnya panjang sambil senyum katanya ngeliatin istri saya. Itu siapa yang melihat, Pak? Yang lihat yang ibu-ibu yang di atas yang nggak mau turun itu ngeliat semua. Itu ngelihat Bukan semua. cuma satu orang. Semua ngeliat. Tapi istri saya tidak melihat. Dia nggak ngeliat istri saya. Ya nyaman-nyaman aja, nggak punya perasaan apa-apa, ya nggak perasaan macem-macem gitu kan. Nah, akhirnya cerita di situ dan istri saya bilang, emang tempat dia mungkin, gitu kan. Kita ke situ juga bukan mau ganggu istrinya kan itu. Dan dia ibu kenyataannya tidak ganggu, ya cuma ngeliatin sambil senyum-senyum. Itu bentuknya katanya sosoknya nenek-nenek. Udah heboh. Nah, udah kejadian itu tentunya banyak orang yang namanya ibu-ibu kan cerita macem-macem. Bahkan di sumber mata air kecil itu pun kalau orang di luar daerah situ di bulan itu banyak yang datang. Bahkan di sumur itu kadang-kadang lempar uang koin. Termasuk saya sama teman-teman saudara waktu dari masih kecil itu seneng, bukan diambil pakai alat langsung nyebur kan, ngambil sama teman-teman berebut koin. Ya uang koin itu kita ambilin apa, walaupun agak bandel ya sama teman-teman di situ, ya masuk mungkin penunggu di situ pun nggak pernah istilahnya mengganggu sama penduduk sekitar situ, sama orang lain pun kalau niatnya tujuannya baik nggak pernah ganggu. Beda dengan orang mungkin yang ke situ pernah juga kejadian ya, orang ke situ minta antar sama seseorang, dia udah berkali-kali ke sana minta antar. Pertama kan emang jalannya curam juga, diantar ke sana pengen ngeliat katanya entah kabar dari mana, sedangkan posisi orang itu jauh, dia bukan, malah kalau istilah provinsi itu beda provinsi. Datang ke situ entah tujuannya apa, yang nganter juga nggak tahu tujuannya apa, akhirnya diantar udah. Nah terus sekitar kurang lebih 1 bulan datang lagi ke situ dan membawa ratusan ikan lele lokal. Nah itu besarnya itu bervariasi, hingga nggak sama gitu ya, lokal hampir rata-rata sebesar tang motor gitu loh. Sebesar itu ditebarlah di sekitar sumur kecil itu. Nah berhubung sumur kecil itu sekarang sama dulu itu berbeda. Kalau dulu itu kan ada selokan buat pembuangan air yang terus ke kali karena alam. Kalau hujan itu kan airnya itu sekarang besar, hampir seperti arus kali gitu ya. Dan ikan pun akhirnya habis ke bawah arus ke kali, itu nggak ada sisanya. Tujuannya juga nggak tahu, nebar ikan lokal di situ. Dan akhirnya orang itu pulang. Setelah pulang sekian lama, kurang lebih 2 bulan, datang lagi minta antar sama orang yang sama. Dan orang yang nganter pun sama sekali tidak tahu tujuannya, cuma minta antar aja ke situ. Nah pada saat terakhir dia minta antar, orang itu ternyata, kata orang yang nganter, orang itu bawa botol air mineral lah,
yang kosong. Diisilah air sumur itu. Bahkan orang yang nganter pun tidak tahu dia ngambil air itu. Saya tahu kejadian itu kenapa? Karena orang yang nganter pun teman saya. Jadi semua orang itu yang melakukan, dia cerita. Nah, setelah dia ngambil air, setelah pulang nyampe rumah, baru telepon katanya sama orang yang nganter. Telepon, dia bilang, saya ngambil air di sumber air itu, pas nyampe rumah itu air habis, tetes pun nggak ada. Sedangkan diperiksa itu tutup botol air mineral pun kencang, tidak mungkin istilahnya air tumpah, nggak ada yang bocor. Bahkan sampai rumah pun dia coba lagi, dia pakai air sumur di rumah dia. Itu tidak ada yang bocor gitu ya, tapi air dari situ tahu-tahu sama sekali hilang, kering. Jadi bekasnya pun di botol itu biasanya kan ada kayak embun gitu ya. Betul. Bekas kita minum biasanya kan kita buang masih ada embun-embun, itu kering sama sekali katanya. Dan orang yang nganter pun akhirnya bilang sama saya, dia pun ngerasa nggak enak, kok kenapa sih minta antar sama saya, jangankan sama penduduk yang sekitar situ, sama saya aja yang nganter nggak bilang. Karena yang nganter itu kan istilahnya orang punya keyakinan ya, suatu hal yang kita ambil itu walaupun itu milik kita, contohnya kita menanam singkong, walaupun kita yang nanam, istilahnya kalau di kampung itu kan ngipit amit, dia minta karena sesuatu itu kita hanya mengaku, tapi kan milik itu kan milik Yang Maha Kuasa. Keinginan yang nganter itu seperti itu. Dan akhirnya udah nggak ada masalah, minta antar lagi, dan akhirnya yang nganter pun gak mau karena setelah kejadian itu. Dan air hilangnya dari botol air mineral itu pun dimasukin ke dalam tas dia. Karena kan kalau ibu-ibu biasanya tasnya agak besar ya, nggak seperti kita yang laki-laki jarang tasnya yang besar kan. Itu di tas pun katanya nggak ada tumpahan air. Jadi dia mungkin pada saat teman saya itu mungkin lagi ngerokok apa gitu ya, nggak ngeh sama orang itu, dia mengambil. Tapi di tas juga sama sekali tas kering, karena dari situ yang namanya ngumpet-ngumpet ngambil masukin tas. Nah kalau bocor otomatis tas ada bekasnya, itu di tas juga kering. Dan semenjak kejadian itu teman saya pun nggak mau, dia minta antar lagi nggak mau. Karena teman saya, dia pun waktu saat pertama kali di situ nggak asal turun, dia ke sumber mata air itu, bilang ke masyarakat sekitar situ, saya boleh nggak katanya turun ke sumber mata air ini, karena penduduk situ nggak ada bisa yang melarang. Ya kan itu walaupun ada di sekitar itu kan yang namanya air sumber penghidupan buat umum kan, bukan cuma buat masyarakat situ. Ya akhirnya diizinkan, bahkan dia naruh kendaraan juga di sekitar situ. Bahkan yang ngantri itu juga mengenal sudah kenal di masyarakat itu. Nah itu ya kejadian yang termasuk aneh juga. Itu salah satu kejadian di situ. Tapi untungnya orang itu hanya kehilangan air, dia tidak membahayakan dirinya. Nah selain itu kejadian yang nyata di sekitar situ, saya juga
bukan cuma cerita dari orang lain kan ya, yang saya alami, karena saya setiap hari mandi juga di sumber mata air itu. Bahkan orang tua juga punya kolam ikan dari tanah, kalau di kampung itu dibilangnya empang ya. Saya sering bawa daun talas buat umpan ikan ke situ, sering ngangkatin lumpur di empang orang tua di situ. Sehari-hari pernah di sumber mata air itu melihat, emang kejadiannya siang hari, tengah hari bolong, itu ikan lele juga. Ikan lele itu air itu seperti sedikit karena lebih banyak ikannya. Nah, lebih banyak ikan lelenya. Dulu kan belum ada kayak sekarang, ada macam-macam jenis lele jumbo. Kalau dulu kan lele lokal dibilangnya, kalau di ini lele lokal, lele kampung yang punya bisa ya. Itu, dan airnya kecil, mau nangkep pakai tangan juga kan agak takut-takut kan, yang namanya ikan lele kampung. Akhirnya pulang dulu, ambil serokan. Dan ngambil serokannya juga diam-diam, takut banyak orang tahu, nanti dalam pikir dalam mati, ntar gue nggak kebagian nih sama yang lain gitu kan. Pas nyampe, lah kok kemana, ikannya nggak ada. Lah akhirnya turun kita pakai kaki, kita sampai keruh kan airnya, kita rawain juga pakai tangan, kita serok juga, ataupun nggak ada. Ternyata yang mengalami bukan cuma saya, orang lain juga ada yang mengalami seperti itu. Itu yang saya alami. Nah, terus berlanjut seperti itu, kita emang mandi seperti itu. Pernah kejadian kita mandi lupa bawa senter. Ada yang inget bawa senter. Kalau senter dulu itu kan bukan senter seperti sekarang, nggak ada senter yang di tas charger itu, nggak ada ya. Dulu itu pakai baterai ya. Yang inget bawa baterai juga, karena baterainya itu, senternya itu baterainya udah nggak kuat, nggak nyala lagi. Akhirnya gelap-gelapan tuh, turun itu 9 orang, lebih banyak lagi. Turun sumber mata air itu mau mandi. Sebelum kita nyampe sekitar 5 langkah lah ke sumur itu, di atasnya itu emang di samping kanan jalan kita mau turun itu ada pohon beringin. Jadi selain pohon beringin, terus sekitar jarak 5 meter ada pohon waru, terus pohon bambu. Nah, di situ di pohon beringin itu, pohon waru, pohon bambu itu geraknya itu nggak kayak angin halus, nggak kayak ada yang menggerakin, cuma bagian atasnya gitu kan, cabang semua gerak. Nah, yang bikin kita heran juga, pada saat itu gerak itu ada yang kayak bara dua gitu ya, ada jaraknya, jajar samping gitu kan, samping kanan samping kiri jarak, tapi kayak bara, kayak nyala gitu, kayak bara. Itu apa gitu kan pikiran kita. Akhirnya temen juga kan, saudara juga ada yang berani, macam ada yang takut. Akhirnya ngambil senter lah sama saudara yang orang tuanya, memang orang tua dulu itu kan banyak kan punya senter ya, yang masih nyala, katanya masih nyala, ngambil senter. Saya nunggu di situ, kebetulan nunggu itu ditinggal sendiri, yang lain naik ke atas buat ngambil senter, Pak. Ngambil senter. Akhirnya saya nungguin sambil ngerokok
ngerokok juga nggak fokus ya, ngelihat ke atas juga asap rokok itu sampai saya semburin di sini karena banyak nyamuk kan yang namanya di pohon-pohonan. Yang liatin ke atas ntar kelihatan satu karena mungkin ketutup daun gitu ya, ntar ada lagi dua, ntar gerak masih ada nggak kelihatan. Nah setelah senter nyampe itu kan langsung senter itu diarahkan atas pohon beringin. Nah pada saat diarahkan ke pohon beringin itu ternyata ada binatang. Binatang itu berbentuk ular itu ya. Ular itu warnanya hanya satu warna, hitam mengkilat. Hitam mengkilat. Pas pakai senter diarahkan ke matanya. Biasanya kan kalau kita pakai senter diarahkan ke mata kucing itu kan baru nyala ya. Dia tempat gelap nyala, pakai senter tetap nyala. Itu kalau kita lihat, waktu itu saya lihat sama sudah sama teman-teman itu, besarnya itu hampir besar pohon kelapa. Pohon kelapa yang udah bukan kelapa anak ya, pohon kelapa yang bukan pohon kelapa bibit, pohon kelapa yang udah besar, udah produktif berbuah. Itu besarnya seperti itu. Dan panjangnya kita pengen tahu, dari pohon beringin kita susur gitu ya pakai senter ke pohon waru, dan dia pun nggak lurus gitu ya. Jadi kan yang namanya ular kayak lekuk gitu ya, dan lekukan sampai pohon bambu itu masih nggak ketemu ujungnya, ekornya itu nggak ketemu. Karena pohon bambu banyak masih jauh. Nah, akhirnya udah, karena ke sananya lagi masih ribun kan, kita ngeri kayak ular lain gitu ya. Berbisa, kita ngeri karena masih timbun. Udah akhirnya seperti nggak ada apa-apa lah, yang penting ya tidak ganggu. Kita pun tujuannya di situ bukan mau ganggu, kita juga memang butuh air buat mandi di situ. Lama juga kan mandi gantian, pakai cuci sendal juga, baik aja lah itu. Tapi posisi ular itu masih ada. Pada saat kita mau mandi itu masih ada, masih pohon itu pun masih gerak. Pohon itu masih gerak. Pohon itu pun masih gerak. Nah kita mandi sambil bercanda apa, olah lupa lah. Iya ada kejadian kita mau ular itu. Lupa kita mandi, udah mandi aja biasa lupa. Pas setelah mandi itu kayak ada ngingetin lagi, inget lagi, dinyalain lagi lah senter, ke situ disusur lagi. Itu pergerakan daun, ranting-ranting, cabang-cabang itu nggak ada. Disusur, binatangnya pun, ularnya pun nggak ada sama sekali. Itu kan karena dia posisi di atas ya, di atas pohon, kita senter samping binatang, ular itu pun kelihatan, terus apalagi bawah ular kelihatan. Itu warnanya nggak ada warna lain, warnanya hitam mengkilat. Mengkilatnya itu kalau istilah kita sepatu itu kayak sepatu baru boleh disemir gitu, bener-bener mengkilat itu di dekat sumber mata air itu. Dan suatu waktu itu ada, nah kita udah lupa, sudah datang ke rumah. Nah saya di rumah itu lagi berdua sama teman, lagi ngobrol sekitar jam 5:30 sore. Nah saudara itu niat bener datang ke rumah, dia bilang kayak kabarnya di sumber air kecil itu ada orang yang mau info, mau minta angka katanya, buat mungkin buat pasang togel atau apa ya. Itu
nggak waktu lama lagi, akhirnya langsung berangkat. Kita jalan kaki ke situ, sudah nyampe di situ. Gimana? Itu benar, tempatnya itu udah bersih. Yang namanya di pinggir sumur, itu bukan di dekat sumurnya, pinggirnya gitu ya. Di dekat bawah pohon bambu. Itu biasanya kan sampah-sampah, cabang-cabang bambu, ranting-ranting bambu yang kecil, daun bambu kecil, itu banyak situ kan. Itu bersih. Bersih, bener-bener bersih. Nggak ada satupun ranting bambu, daun bambu, udah bersih. Katanya orang mau ngimpok ke situ. Dan saya, orang sekitar situ kan tahu lokasi situ, yang di situ ngerasa nggak ini ya, gimana, pikiran saya itu nggak ngizinin gitu ya. Kok tempat kita sehari-hari di situ apa dipakai hal seperti itu saya juga nggak ngerti ya. Itu saya seperti agak emosi juga. Agak emosi. Akhirnya saya di situ ya seperti ngomel sama orang, saya marah-marah di situ. Gimana sih, karena emosi mungkin sesaat, seperti ada orang, saya ngomel-ngomel di situ. Tapi yang saya omelin bukan saudara sama temen, itu bukan. Tapi pikiran saya yang saya omelin itu penunggu yang benar-benar asli di situ. Kenapa sih dibiarin aja tempat yang kita anggap nyaman di situ buat masyarakat mandi, nah di situ nyuci apa, kok dipakai itu, kok dibiarin aja gitu kan. Akhirnya saya ngomel-ngomel, udah macam-macam bahasa. Saya bilang, kebangetan yang penunggu di sini, kalau tempat mau dipakai macam-macam hal-hal nggak baik dibiarin. Itu kebangetan, saya bilang. Jadi juga kan sama aja merusak nama baik penunggu yang asli di situ, saya bilang gitu. Kalau bisa ceburin aja dah. Ya, maksud saya ceburin yang orang impor itu. Nah, udah ngomel gitu, udah kan. Itu temen yang lagi berdua sama saya di rumah awalnya. Memang waktu itu saya bawa handphone ya. Ya lumayan, waktu itu belum Android ya, belum ada Android. Nah, handphone tertentu termasuk yang agak canggih juga pada saat itu. Kata temen, coba Pak ya foto-fotoin, nah tadi gitu, kali aja ada penampakan. Akhirnya foto-fotoin kan, foto itu. Terus teman sama saudara juga suruh berdiri foto. Temen juga foto, ya yang namanya masih anak muda lah, macam-macam, walaupun seperti di hutan itu ya, dia foto-foto, ada yang bergaya macam-macam. Nah setelah dipoto, lihatlah foto itu bertiga kan, ya biasa-biasa aja lah. Ada saya, ada saudara, temen, udah biasa. Begitu kita pulang kan. Nah setelah pulang, kita hampir 2 hari, temen nanya lagi tuh foto. Kasih foto, mana foto yang waktu itu katanya. Dibukalah foto itu kan, nih foto. Saya nggak ngeliat lagi, cuma dibuka, nih kasih sama temen, lihat sama dia kan, di bawah lampu, lihat di bawah lampu, semua tuh kan digeser apa. Pas ngeliat yang foto itu, dia kaget. Lah waktu itu kita lihat ini foto biasa-biasa aja tadi ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Apaan sih anehnya? Bener katanya, sini lihat. Pas kita lihat, itu bukan bayangan,
apa kita pikir apa daun-daun yang ada di pinggir itu ya tebing gitu ya, bukan, itu jelas sosok makhluk yang dulu pernah, yang saya bilang tadi, saya ada yang nuntun itu. Padahal yang waktu sosok menjelaskan itu bukan tempat dia, dan makhluk itu ya istilahnya yang sosok yang istilahnya bertaring, rambut pinggirannya panjang, kepalanya botak itu dia bukan di situ, tempatnya lebih atas lagi, dia beda gitu ya. Kalau istilah wilayah itu ada batas wilayahnya. Kok ada di situ gitu kan. Nah, akhirnya saya besok paginya ke sana, lihat lagi kan, sambil ngomel-ngomel lagi, kok dibiarin, biasanya yang ini jahil gitu kan. Nah, akhirnya saya balik lagi ngomelin di situ. Setelah itu naik lagi ke atas. Pas naik lagi ke atas, ibu-ibu bilang, semalam katanya ada orang basah kuyup. Iya. Naik dari kan itu agak naik ya ke atas ya, sambil napas kayak orang capek itu kan, ngos-ngosan, basah kuyup. Itu dia pakai celana panjang, baju tangan panjang, pakai jaket, itu basah semua. Itu kejadiannya katanya semalam sekitar jam 11 malam. Karena ibu-ibu juga kan di luar ya, paling dekat sama sumber mata air kecil itu. Ditanya lah sama ibu-ibu, kenapa Pak? Sambil katanya dia itu sambil celungak-celinguk, samping ke belakang gitu, celungak-celinguk. Pas ditanya juga nggak langsung jawab, sampai tarik nafas dulu dia, mungkin karena takutnya ya, ngos-ngosan susah, mau ngomong juga susah. Diam dulu, akhirnya dikasih air lah, air minum katanya biar tenang dulu. Baru dia cerita, orang yang ngimpo itu dia lagi tenang ngimpo, dia nggak sadar itu dia lagi ngimpo. Tahu-tahu dia sadar-sadar itu apa, dia masuk ke air kayak yang lempar gitu. Di dalam sumurnya atau di mananya Pak lemparnya? Itu emang sumurnya itu dulu, itu sumurnya awalnya dulu itu karena jadi dipakai isinya air dari selokan ke situ. Nah, oleh penduduk di situ digeser lah, masih ada air, masih dekat situ, sekitar 5 meteran ya jaraknya. Nah, itu beban air agak lebar juga. Kayaknya dilempar, diceburin ke situ. Nah, setelah diceburin ke situ, akhirnya dia ke atas, udah kasih air, dicerita lah kejadian di situ. Nah, semenjak itu sampai dengan saat ini nggak ada lagi orang yang istilahnya ngimpo yang hal macam-macam seperti itu. Karena di tempat itu ya, sama masyarakat itu ya tempat yang dihargai. Kenapa dihargai? Penghargaan masyarakat sama tempat itu, ya tempatnya dirawat pada saat itu ya. Karena kenapa? Di situ juga sumber air, biasanya memang tempat kebutuhan masyarakat, Sumber kehidupan masyarakat ya. Kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat menghargai tempat itu karena dibutuhkan. Nah, bahkan cerita ya dari bapak saya, dari neneknya istri saya, di situ itu dulu tempat itu sering kalau malam itu terdengar suara gamelan. Gamelan itu kan musik tradisional ya. Musik tradisional malam itu yang dengar.
dan masyarakat di situ pun mendengar, tapi enggak, malam itu enggak ada yang nyamperin turun ke situ, enggak. Memang ada jalur jalan ya, dulu orang satu kampung juga, tapi beda RW gitu ya. Ada jalur-jalur ke situ, jalan pintas. Orang juga sering lewat situ, kalau mau kondangan apa bisa lewat situ, jalan setapak, harus 2 senter doang. Tapi kalau orang mau lewat situ ya nggak ada suara itu. Tapi posisi nggak ada orang, suara gamelan. Nah, gamelan itu cerita ya dari neneknya istri, dari bapak saya juga, dari orang tua-tua yang dulu. Karena orang tua yang ngalamin itu, istilahnya saya juga hidupnya orang tua itu saya nggak, istilah dia meninggal juga saya tahu. Jadi masih dia, semasa dia masih hidup, saya udah dewasa gitu ya, ngobrol, cerita, kadang-kadang kita dengerin orang tua lagi cerita dulu di sumber mata air itu suara gamelan katanya gitu. Nah, suara gamelan itu zaman dulu itu orang-orang yang punya, orang kampung gitu ya, sekitar kampung situ, mungkin orang yang agak jauh juga masih lingkungan kampung situ, yang punya istilahnya grup musik itu sering minjem gong. Sering minjem gong. Gong, alat musik gong itu tahu kan ya? Minjemnya itu kemana Pak? Minjemnya di sekitar mata air situ. Oh. Nah, jadi dia datang ke situ, istilahnya seperti orang berdoa ya, duduk sila, berdoa mohon. Nah, dia mau minjem itu hari apa gitu kan? Dia hari ini butuh gong, minjem. Nah, udah gitu pulang. Pada saat dia mengungkapkan keinginannya minjem hari itu, datang lagi, itu udah ada gong itu. Udah ada di dekat mata air itu. Iya, akhirnya diambil, itu bisa berbentuk gong biasa. Berbentuk gong biasa. Diambil, dipakailah. Istilahnya orang yang hajatan oleh grup musik itu ya, dipakai gongnya itu. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ke tempat itu, bilang terima kasih. Ya udah ditinggal. Nah, itu ya nggak ada lagi. Tapi pada saat orang yang butuh gitu ya, gitu. Nah, dengan seiringnya waktu, karena kabarnya gong itu mungkin punya daya tarik dari grup musik yang minjem gong itu, istilahnya kedengarannya sama orang yang mendengarkan musik itu, kalau pakai gong dia terdengar biasa-biasa aja. Kalau pakai itu ya istilahnya membawa dampak sama alat musik lain, ada penari, pada istilahnya orang yang nyanyinya itu didengarnya sama orang itu istilahnya lebih enak, lebih meresap ke hati. Itu bukan sekali 2 kali, sering katanya. Sering. Nah, mungkin karena banyak penggemar di alat musik itu, yang punya grup itu istilahnya ngerasa, oh banyak istilahnya masyarakat yang pakai alat musik dia, mau hiburan apa, ya otomatis kan secara perekonomian musik itu lebih meningkat kan, karena banyak orang yang istilahnya mau nanggep dia, istilahnya gitu kan. Nah, terus ada katanya orang punya pikiran yang serakah lah, sudah sering dikasih minjem, punya pikiran pengen nguasain, mau minjem ya enggak kembaliin. Akhirnya suara musik itu pun nggak pernah terdengar lagi setelah kejadian itu. Nah, itu salah satu kejadian cerita bapak itu ya, nenek dari istri saya, bapak saya, istri
neneknya, pas neneknya gitu ya itu. Nah terus cerita juga di situ dulu ya, kalau orang kampung kan biasanya apalagi orang Sunda pakai mah ya. Dulu mah di situ katanya nggak cuma gong, alu ya, alu itu yang buat numbuk padi yang dari kayu panjang itu. Nah masyarakat itu khusus banyakkan masyarakat sekitar situ ya, itu minjem juga alu itu, minjem juga buat numbuk itu ya, seperti minjem gong juga istilahnya. Saya besok butuh nih mau minjem alu, saya minjem ya, minjem, besoknya ada. Terkadang-kadang ada yang bilang katanya pulangin ya gitu ya. Kalau kita udah selesai nggak dipulangin itu, kalau malam itu ada yang manggilin, ada manggil kayak suara katanya gitu, pulangin ya, besok pulangin kayak ngerti gitu ya kan. Kalau malam nggak mungkin ngulangin ya, mintanya besok suruh pulangin. Besok pulangin, karena kan yang orang yang numbuk gitu, karena mungkin udah sore nggak mungkin ngulangin pada saat itu. Nah itu sering ya seperti itu nyata. Di sini nyatanya saya berani bilang nyata apa yang cerita nenek bapak saya, bahkan mamang ya, orang-orang tua di sekitar situ cerita, bukan cuma seorang dua orang, banyak yang cerita. Yang orang yang cerita juga saya bukan kabar-kabar lagi, saya dengar langsung dari orang yang ngalamin. Nah, jadi saya percaya ya sama orang tua, sama nenek, tuh kejadian nyata di sumber air kecil itu. Dan itu pun berarti kan kalau kita lihat yang tinggal di sumber mata air kecil itu pun dengan masyarakat itu saling membantu ya, saling membantu. Dia memberikan pinjaman itu, masyarakat situ pun kan merawat tempat itu selama mungkin masyarakat juga pikirannya positif, tidak mengusik isinya yang tinggal di situ. Dan yang di situ pun ya dulu nggak pernah dengar ada hal-hal katanya kalau orang dulu kan di kampung kesabet dari situ. Dulu itu nggak pernah dengar hal seperti itu, serupaan dari situ nggak pernah. Seandainya ada mungkin dari tempat lain, yang orang yang ngimpok itu pun mungkin dia di tempat lain dapat. Misalnya Kak, saya pernah dengar katanya tempat ini dapat, dia penasaran di tempat itu. Nah, penasaran itu kan istilahnya dilaksanakan ya, itu juga hitungan masih untung ya, cuma dilempar ke air, nggak berbahaya gitu kan, cuma air basah paling kedinginan, ganti baju udah. Ya kalau kita pikir itu wajar-wajar aja, nggak bedanya kita kan. Kalau tempat kita dipakai macam-macam kita juga nggak seneng kan ya, sama aja. Nah kalau kata orang kan, ada orang yang bilang kita dengan makhluk-makhluk itu hidup berdampingan ya. Ya berdampingan kalau positif ya seperti itu ya, dia di alamnya, kita sebagai manusia di alam manusia ya, masing-masing aja. Kita nggak mengganggu dia juga nggak mengganggu kita. Kalau istilahnya mengganggu mungkin ada ya, kayak saya mandi berisik apa itu kan pasti mengganggu. Mungkin dia juga ngerti kan bukan tujuan kita jahat. Itu yang saya alami di sumur itu, sumur mata air ya yang kecil itu, yang airnya nggak pernah ada habisnya. Nah kalau sekarang juga masih ada airnya, masih keluar, tapi sumurnya itu udah tertutup sama istilahnya tanah yang bawa hujan. Dan sekarang kan pohon-pohon besar udah nggak ada, pohon-pohon yang kecil pun
nggak seperti dulu. Jadi mungkin penyerapan air dari akar-akar itu juga berkurang, tapi airnya nggak sampai saat ini nggak pernah kering. Airnya sih tetap ada, tapi sudah tidak digunakan lagi karena sudah bercampur dengan air-air dari pinggir jalan, ya air segala macam-macam dah. Kita juga mau pakainya juga takut gatel, paling sebenarnya batas seandainya ke situ cuci kaki habis buang babu cuci sendal, cuci kaki, itu aja. Itu kejadian ya di tempat sekitar saya di sumber mata air kecil itu. Baik Pak Lia, terima kasih atas cerita kisah nyatanya yang dialami Pak Lia. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Karena yang saya dapat simpulkan dari cerita Pak Lia, segala sesuatu yang kita perlakukan baik, maka mereka akan memperlakukan kita juga dengan baik. Iya betul. Kalau kita memperlakukan dengan buruk, maka keburukan juga akan kita dapatkan. Betul. Terima kasih Pak Lia atas waktunya. Ya sama-sama. Semoga Pak Lia sehat selalu. Amin. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, kali ini kita sudah bersama Pak Lia. Ya. Pak Lia, kita kali ini akan menelusuri tempat mata air yang kejadian Bapak pernah melihat sosok-sosok seperti buto hijau, Ya. ular besar, dan kelelawar itu ya, yang Ya, banyak betul. itu. Lokasinya di sebelah mana Pak? Lokasinya nggak jauh dari sini. Kita jalan aja yuk. Bisa kita telusurin Pak? Ayo. Cuma jalannya agak curam. Jalur sekarang ini agak berbeda. Dulu nggak lewat sini. Oh, dulu nggak lewat sini Pak? Lewat mana? Iya. Dulu? Kalau ini bukan jalur ke mengarah mata air tersebut. Dulu itu sebelah sana, karena jalur jalannya itu tergerus oleh air, jadi tempat air lewat habis nggak bisa dilalui. Oh, berarti sekarang jalurnya sudah tertutup sama timbunan tanah ya Pak? Iya, sudah tertutup sama tanah, sudah pohon-pohonan makin rimbun hanya di jalur jalan itu. Jadi kita mau tidak mau ya melewati jalan seperti ini yang lumayan sulit. Oh. Tapi kejadian dulu yang Bapak alami Pak dengan kondisi yang saat ini, apakah masih sama kondisinya seperti ini Pak? Astaga. Masih Kalau sama kondisinya? kondisinya juga lumayan jauh berbeda lah. Awas. Karena banyak ya pohon-pohon yang besar sudah ditebang. Oh. Pohon-pohon kecil yang rindang-rindang juga udah hampir nggak ada. Lebih habis lah istilahnya pohon-pohonnya. Lebih terang ya? Iya, lebih terang. Dulu mungkin karena banyak pohon jadi lebih gelap gitu ya Pak? Iya, jam segini udah betul-betul gelap. Kita dari bawah udah gelap, nyampe ke rumah masih lumayan agak-agak terang juga waktu itu. Tuh, sekarang malah jalannya juga udah ketutup di jalur sini pun. Oh, sekarang iya kan? udah nggak ada jalan ya? Iya, ketutup. Berarti kita sama bambu-bambu ya. Berarti untuk sekian lama kita yang mulai lagi menelusuri jalur ini ya Pak ya? Iya, saya juga udah lama nggak kesini, saya juga termasuk bingung lewatnya lewat mana. Ya karena jalur ini waktu itu kan masih bisa kita lewati walaupun agak susah. Ya, sekarang berarti sudah aksesnya pun kita bingung nyari untuk menuju ke mata air itu. Sekarang kita seperti mencari jalan lagi. Kita akan mencari jalan menuju akses lokasi mata air yang diceritakan Pak Lia. Jaraknya. Sekarang pohon bambunya. Hati-hati banyak bambunya.
Ini sekitar 2 bulan yang lalu masih lumayan lah kita bisa masuk jalur sini. Nah ini tempatnya. Ini lokasinya Pak. Iya lokasinya. Sumber mata airnya di sini. Tepatnya di mana Pak? Kalau Bapak masih ingat, udah tertutup sama tanah sama pohon-pohon ya Pak? Iya, karena ini termasuk tempatnya ini di sini. Oh di sini ya? Iya, nah dulu di sini kan masih rata nih, yang orang istilahnya buat sajian, istilah ngimpo itu cari Oh iya. angka itu buat Oh di sini pasangin tempatnya di Pak? sini tempatnya. Yang waktu itu Bapak tempatnya udah bersih, rapi. Iya. Di sini tempatnya. Nah tempatnya di sini. Nah terus waktu itu kan di situ sumur awalnya di sana. Oh sumber awalnya di sana. Iya sumur awalnya di sana. Nah karena terus air, akhirnya dipindah ke sebelah sini oleh masyarakat sekitar. Misalnya karena mata airnya masih itu juga ya. Nah dari orang yang di sini itu dilempar ke mata air yang sebelah sana. Yang sebelah sana mata airnya. airnya. Waktu itu nggak seperti sekarang, mata airnya penuh, akhirnya dilempar ke sana. Oh dulu berarti ini penuh dengan air berarti ya Pak? Iya penuh dengan air dan bentuknya pun nggak seperti ini karena tergerus air. Karena Dulu udah kan tertimbun ya. iya ada itu kayak gombangan ya. Nah di situ ada tempat orang mandi. Nah di situ. Nah terus terakhir pindah di sini yang istri saya bilang waktu itu malam 14 ini di sumur ini. Oh di sumur ini. Jadi saudara-saudara ibu-ibu yang lihat ini dari dia posisi di sini. Di mana? Atas. Atas. Yang lihat hanya istri saya yang turun mandi di air tersebut. Dan posisi yang ibu-ibu melihat sosok nenek-nenek itu di sebelah mananya Pak? Nah waktu itu kan di situ ada tempat mandi itu. Di sini. Ya, kalau di sini dibilangnya jodog ya. Betul. Masih dari kayu. Nah di situ diri. Yuk pakai karena mandinya juga kan masih pakai pakaian ya, tidak telanjang di situ. Jadi di belakangnya itu dulu itu kan ada dari bambu dua tiang buat istilahnya naruh baju, sampaian baju itu. Di situ itu dekat sampaian baju itu katanya, kata ibu-ibu. Itu kejadian seperti itu. Nah terus siwang waktu itu yang saya bilang ada kelelawar ya. Ya kelelawar. Nah ini di Gawiran ini. Oh di sebelah sini ya? Iya tapi tempatnya sudah nggak ada. Tempatnya udah nggak ada. Iya karena longsor juga. Oh udah tertutup longsor ya? Iya udah. Tapi lokasinya Palia masih ingat di sebelah sini? Iya pas nggak jauh dari sumur itu. Hampir sejajar lah di sini. Dulu ini nggak seperti ini tinggi ke atas. Ya jadi tinggi menjulang lurus ke atas. Nah di sini ada kayak pintu ya, untuk gua tingginya hampir sekian. Nah di sini tempat kejadiannya. Di sini. Nah di sini tuh banyak yang Palia lihat tuh yang banyak kelelawar itu. Iya di dalam kayak gua di sini bekas orang gali pasir. Nah ini memang pohon bambu di sini di atasnya. Oh berarti lokasinya emang nggak jauh sama mata air yang tempat warga untuk mandi gitu ya? Iya betul nggak jauh, emang di sekitaran lingkungan situ. Nah tempatnya seperti itu. Yang tempat lokasi Palia melihat sosok ular panjang yang nggak kelihatan sampai ujungnya itu di mana Pak? Nah itu di atas sumur yang tadi. Oh di atas sumur kita yang tadi yang kita balik lagi ke sana lagi. Tapi sumurnya sekarang udah nggak ada. Bukan sumurnya, maaf, pohonnya. Iya karena waktu itu sekitar kurang lebih 1 bulan setelah kejadian itu, pohon beringinnya tumbang. Oh tumbang. Iya pohon beringinnya tumbang. Nah pohon beringin itu ada di atas ini. Di atas ini. Iya di atas sini adanya nih. Ini pohon beringin di sini. Di atas di sini. Terus di situ pohon waru. Nah terus pohon bambu kan masih ada nih anak-anaknya, walaupun bentuknya nggak seperti dulu kan. Betul. Ya ini nggak rimbun gini. Kan dulu ini kan terawat. Oh iya. Iya nggak seperti bersih lah ya dulu. Iya nggak
seperti sekarang. Nyamuk pun walaupun dulu ada, sekarang lebih banyak kayaknya nyamuk. Dan dulu akses menuju ke sini itu mudah. Mudah, dari Ini- beberapa ada jalan aksesnya itu beberapa, ada 3 akses yang mudah semua. Kalau dulu beda dengan sekarang. Karena sekarang udah jarang dikunjungi sama masyarakat sekitar. Dulu kan hampir setiap hari. Iya betul, setiap hari jam seperti sekarang udah rame ya, jam-jam seperti ini orang mandi, anak pulang sekolah pun mandinya di mata air ini. Nah bagi saya mata air ini, ya tempat ini merupakan tempat pendidikan. Ya pendidikan, saling menghargai ya, orang dengan orang kan, dengan saudara, dengan alam, karena kita ngerawat dengan sesama makhluk Tuhan yang lain pun kita saling menghargai karena tidak ada yang saling mengganggu. Nah waktu itu kejadian yang penampakan makhluk itu yang dipoto itu adanya di sebelah kanan sini. Di sebelah sini ya Pak? Iya di sebelah sini waktu dipoto, saat dipoto itu nggak ada. Itu waktu itu fotonya seorang atau bareng-bareng kita lagi foto di sini, tiba-tiba ada sosok itu. Nah itu kita foto asal-asalan, ada yang ada orangnya, ada yang pohonan aja. Ya saya pohon-pohon kecil dulu di sini lebih rimbun pohon kecilnya. Tapi, pohon kecil? Iya, pohon-pohon yang kecil-kecil, macam-macam pohon kecil gitu ya. Nggak seperti sekarang. Ini juga dulu agak tinggi, tapi sudah tergerus juga. Oh sudah tergerus juga? Iya tergerus sama air, karena kalau hujan di sini airnya hampir seperti air sungai. Kalau hujan besar, karena dari jalan raya sana pun air turun menuju ke sungai, ini lewatnya lewat sini. Iya sih Pak, ini kita terlihat dari tumpukan sampah aja sama kayak jalan air tuh. Memang di sini kayaknya kalau hujan tuh jalan airnya deras ke arah sini. Iya. Betul sekali. Jadi semua ya saat ini semua tuh sudah tertutup. Iya tertutup oleh Sudah. Air, sampah-sampah, karena nggak terawat juga. Iya. Ini nggak terawat karena sudah ada istilahnya listrik, orang lebih mudah juga. Selain itu juga, terutama tergerus air itu. Karena saya sama saudara-saudara, teman-teman berusaha udah berkali-kali untuk memperbaiki sumur ini, karena sumur ini istilahnya banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Sudah mendidik kita, kecintaan kita sama lingkungan, kita saling mencintai lingkungan. Ya Bapak tahu nggak Pak, kira-kira orang tua Bapak atau ini pernah cerita nggak, itu mata air itu umurnya udah berapa lama, apa sejak zaman apa, itu udah pernah sempat ada yang cerita nggak ke Bapak? Nah kalau masalah usia sejak kapan mata air ini ada, itu nggak ada ya penjelasan yang pasti. Karena dengar dari orang yang paling tua, itu nanya yang tua lagi dari dulu nggak ada penjelasan ini siapa yang membuat. Emang dari dulu udah seperti ini katanya, udah ada seperti ini dan selalu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi sumber air untuk mandi, untuk pengairan ke kolam ikan, ini dari sini juga. Nah sekarang juga kan istilahnya banyak pohon-pohon besar yang menyerap air, harusnya mengairi mata air ini pun sudah, pohon-pohon sudah ditebang. Ya mungkin dari orang tuanya, dari kakek nenek atau buyut, mungkin mereka juga nggak ngalamin ya ini dibangunnya kapan, karena semenjak dia ada juga itu sudah ada. Iya sudah kan ada, nggak ada kabar. Ini mata air itu, sumur ini mungkin udah kisaran ratusan tahun atau berapa ratus tahun, kita juga kan nggak tahu. Iya nggak ada yang bisa memprediksi. Jadi makanya pada yang Palia ceritakan bulan Mulud itu banyak orang yang kesini untuk mandi gitu ya. Iya karena kan kalau di bulan Mulud itu orang mandi biasanya cari istilahnya sumur yang tua, yang paling tua. Nah carilah sumur yang paling tua ya, di sini dengan 7 sumur itu diantaranya ini salah satunya. Entah ya kalau sumur-sumur yang lain juga mungkin orang yang tahu biasa melakukan mandi 7 sumur itu.
Yang saya tahu ya dari informasi orang tua seperti itu. Ya sempat kita tanya juga nggak ada yang tahu siapa yang membuatnya, istilahnya kalau kepunyaan punya siapa, karena yang saya tahu ini milik sama-sama katanya gitu kan. Memang untuk siapa aja. Dulu kan di jalur sini ini kan bisa orang lewat ke sana, lewat ke sini, ada juga orang yang jualan, kadang mandi di situ, bukan cuma masyarakat sekitar. Sekarang kita mau ke atas ya Pak, balik lagi Iya, ya Pak. Ini ke arah tadi kayaknya kita jalur air ya datang. Pak ya ini Pak. Iya, ini kan jalur air. Kalau air musim hujan, ini masuknya itu seperti sungai. Seperti sungai Pak. Iya, Deras ya Pak airnya Pak. bukan cuma seperti selokan, ini benar-benar seperti sungai. Dan untuk akses ke sini pun sekarang sudah sulit. Iya, Kita harus udah aksesnya sulit, banyak nyamuk. karena udah jarang sekali warga-warga sekitar mengunjungi area sini lagi karena sumurnya itu sudah hilang karena tergerus sama air dan tertimbun oleh tanah. Ya kalau dulu kan nggak cuma orang mandi ya, orang buat masak air, masak nasi, itu kan bahan bakarnya kayu. Orang hampir setiap hari selain mandi, ambil kayu bakar, setelah ambil kayu bakar mandi lagi di situ, ya turun ke sekitaran sini. Banyak kayu-kayu bakar, dari kayu-kayu ranting sampai kayu-kayu besar banyak, asal mau ngambil aja kita. Nah kalau dulu, nah sekarang karena udah masyarakat sekitar juga jarang yang pakai kayu, udah beralih ke gas, jadi lebih jarang lagi turun ke mata air ini. Iya, makanya sekarang masih banyak kayu-kayu yang nggak berserakan di sini ya Pak. Udah nggak ada yang ngambil lagi karena udah nggak ada yang pakai apa tuh namanya dulu hau ya Pak. Ya itu hau buat tempat ya, masak. tungku kalau sekarang ya. tungku kan, kalau di sini dibilangnya hau. Palia. Ya, Di sini kan sering Bapak bilang Bapak sering melihat sosok-sosok yang iya seperti betul. Kobuto Ijo, terus ular besar. Ada lagi nggak Pak sosok-sosok selain itu yang sering Bapak lihat dan mereka mengganggu atau tidak Pak? Ya, yang sosok-sosok itu yang buta hijau dulu ya, yang buta hijau yang awal saya itu seperti ada yang mengarahkan. Ini tempatnya di sini. Oh di sini Pak? Iya. Nah di sini tempatnya ini seperti galengan ya, nggak tinggi, galengan tempatnya di sini. Saya waktu itu masih, karena jalan ini termasuk jalan juga, jalurnya nggak banyak tumbuhan ini ya, hanya di samping-samping pinggirnya aja. Nah di sini saya berjalan sambil mendengarkan arahan suara, terus saya berhenti. Nah pada saat berhenti, suara itu nih seperti ini katanya. Saya agak nengok ke atas, itu istilahnya muncul seperti itu, yang sebatas ini, yang istilahnya kalau di orang Sunda caling ya, itu panjang gading ini di sini, dan dibilang ini yang ke sana itu batas dia, yang ke sumber mata air ke sini itu dia nggak bisa masuk katanya. Karena ini wilayahnya beda, dan yang ke sini ini aman-aman aja, nggak pernah ganggu sama masyarakat, dan masyarakat pun istilahnya di mata air itu hanya sebatas mandi apa dan ngerawat, nggak ada yang ganggu juga. Kali ya. Balik lagi ke sosok yang buto hijau itu ya Pak. Itu bisa nggak Bapak terangkan bentuk wajah matanya tuh seperti apa? Masih ingat nggak Bapak? Ya masih terbayang, walaupun kejadiannya udah lama. Kalau bentuk ya, karena kalau ke bawah saya nggak jelas, saya nggak lihat gitu ya. Yang dipoto pun waktu itu menampakkan hanya sebatas kepala ke atas, leher ke atas. Nah jadi rambut samping sama belakang itu panjang, terus kepalanya botak. Nah matanya, jadi di samping mata itu dalam, tapi biji matanya besar, melotot, serem gitu ya. Nah terus taring atas panjang melebihi dagu, tapi taring bawah paling juga isinya sampai dalam bibir atas dia.
dan warnanya pun itu yang panjang ke bawah itu seperti gading yang betul-betul tua. Udah nggak cuma warna putih gading, bukan, udah lama, udah warna lebih tua lagi. Berarti sosok yang seperti itu hanya melihat Bapak dan dia hanya melototin gitu, Pak? Nah itu pada saat ditunjukkan itu jadi kayak apa ya, bukan wujud dia ada di situ, tapi dengan yang mengarahkan saya itu seolah-olah saya diberi gambar seperti itu, gambar hidup seperti itu. Itu yang ditunjukkan oleh suara seperti itu yang menunjukkan, mengarahkan saya. Nah, yang cerita berikutnya kan Bapak bilang ada cahaya 2 ya kayak bola mata Iya. gitu. Itu bisa diceritakan nggak di sebelah mana, terus gimana? Nah, cahaya yang binatang ular itu ya, yang matanya nyala. Kalau lokasi tempatnya yang tadi sudah saya ceritakan, tapi pohonnya atau pohonnya itu sudah nggak ada. Udah tumbang. Tumbang itu bukan ini, tumbang termasuk cabut sama akar-akarnya. Nah, itu pohonnya nggak lama ya, nggak lama setelah kejadian itu. Nah, kalau itu gimana sih, ular bersisik, sisiknya warna hitam, sisiknya itu jelas. Iya, jadi dari tepi sisik itu jelas, cuma warna hitam mengkilat. Hitam mengkilat ya? Iya, nggak ada warna lain. Biasanya kan ada batik-batik apa color umumnya ya, itu nggak ada, cuma satu warna. Besar, Pak, besar dan sampai ditelusurin yang waktu itu Bapak bilang nggak ada ujungnya. Itu besarnya mungkin kalau dibandingin paha saya lebih besar dari ular. Ya, isinya pohon kelapa itu, pohon kelapa yang besar, pohon kelapa yang benar-benar sudah dewasa, udah tua gitu, yang udah besar. Oke, Pak. Dari cerita-cerita yang Bapak sampaikan yang ketemu sosok-sosok itu, tapi ada nggak mereka yang suka mengganggu atau mengintimidasi warga sekitar atau apalah gitu, Pak? Nah, kalau di keluarga sekitar pada saat itu ya, tentunya nggak ada. Ya itu juga kan yang melemparkan orang yang sedang ngambil itu, entah yang mana sosoknya kan, itu termasuk sosok itu juga kan tidak senang kan tempat tersebut dipakai hal-hal seperti itu. Kalau sama masyarakat nggak ada yang mengganggu, dan karena masyarakat sekitar sini juga kan mungkin ya menjaga dirinya dengan keyakinannya, ya punya orang yang dituakan gitu kan. Emang di sekitar situ yang saya rasakan ya saling menghargai, toleransi. Sepertinya bukan hanya toleransi sama umat manusia ya, kalau dilihat itu toleransi dengan alam, lingkungan, toleransi sesama makhluk Tuhan, dilepas di luar juga manusia, karena hidup damai di situ, nggak ada yang saling mengganggu. Ya mungkin karena warga sekitar lingkungan sini itu menjaga lingkungan di mata air ini, diurus, dibersihkan. Mungkin mereka juga sama, hidup berdampingan, saling menghargai gitu kali ya. Jadi nggak ada yang suka mengganggu. Mungkin kalau seperti ada yang mencari info yang biar dapat togel, mungkin niat mereka sudah buruk. Jadi makanya mereka juga terus sih kali ya. Ya mungkin seperti itu. Ya kan, ya seperti kita masyarakat sekitar, termasuk saya waktu itu spontan, kayak emosi kesal itu apa, karena tidak ikhlas ya tempat ini pakai hal seperti itu. Mungkin makhluk itu pun sama, karena saya bilang kalau bisa dilemparin, berarti kan nyambung ya omongan saya, suruh lemparin, ternyata dilemparin ke istilahnya genangan air itu. Oke, baik Pak. Berarti kesimpulan yang Bapak dapatkan dari yang Bapak ceritakan saat ini tuh seperti apa, Pak? Ya kalau menurut saya ya, itu merupakan proses pembelajaran bagi kita. Kita jangan cuma bicara toleransi cuma sebatas ucapan, tapi kita buktikan toleransi itu tidak hanya dengan manusia atau orang dengan orang, golongan hanya dengan satu golongan. Toleransi itu
ke semua, istilahnya manusia dengan alam, lingkungan sekitar, manusia dengan manusia, termasuk manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Karena kenyataannya di sini hidup damai, tidak ada yang saling mengganggu. Itu menurut pendapat saya sih. Iya, karena kita hidup berdampingan ya Pak. Iya, Oke, terima kasih Pak Lia. Terima kasih sama-sama. nih udah mau menelusuri lokasi tempat kita menuju ke mata air dan sampai kita lihat mata air itu. Ya, emang ini kejadian yang nyata dan Iya, semua tempatnya pun ada, cuman sekarang udah nggak terurus dan sudah tertimbun ya Pak. iya jauh berubah. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya menelusuri tempat kejadian di mana Pak Lia mengalami hal-hal yang mistis, yang bertemu sosok-sosok buto ijo, ular panjang yang besar, terus sosok nenek-nenek, tepatnya di mata air di belakang saya. Saya dapat menyimpulkan bahwa sosok halus itu ada. Mereka mengganggu kita atau tidak, itu balik lagi ke diri kita. Kalau diri kita niatnya sudah tidak baik, maka mereka pun akan berlaku tidak baik kepada kita. Kalau kita baik, mereka pun akan berlaku baik kepada kita. Itu yang saya dapat simpulkan untuk penelusuran hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.